Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Cynthia Mentari Putri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai draft rancangan media yang sudah saya rencanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan dan produksi media. Oke, langsung saja. Jadi media yang saya buat itu namanya Bertepi. Bertepi sendiri merupakan sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan berlatih teorema Pythagoras. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai media ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang saya mengambil media ini. Nah, jadi latar belakang saya adalah kurangnya minat siswa dalam berlatih soal, terutama soal cerita pada materi teorema Pythagoras. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Jadi dulu ada seorang siswa, beberapa sih, bukan seorang aja. Nah, dia itu paham mengenai konsepan teorema Pythagoras. Kalau sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, dia itu paham. Dan jika dihadapkan pada soal yang ada gambarnya segitiga siku-siku, dia itu paham untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, ketika dihadapkan pada sebuah soal cerita, dia itu bingung bagaimana cara pengaplikasian konsep dari teorema Pythagoras yang sudah dia pelajari. Nah, saya langsung mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Padahal pada soal biasa dia bisa, kenapa pada soal cerita dia tidak bisa? Nah, ternyata itu karena dia kurang berlatih soal cerita. Alasannya apa? Karena dia merasa bosan. Menurut dia, soal cerita itu terlalu kepanjangan dan dia terlalu malas untuk memahami soal cerita tersebut. Nah, oleh karena itu saya ingin buat suatu media yang berupa permainan agar dia tidak merasa bosan dan juga dia merasa semangat dan berminat untuk mempelajari dan juga memahami soal cerita pada materi teorema Pythagoras. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke permainan bertepi. Jadi permainan bertepi ini merupakan permainan gabungan antara monopoli dan juga ular tangga. Nah, teman-teman pasti tahu kan ya. Jadi permainan ini dilakukan secara kelompok 2-4 orang. Nah, kemudian dalam permainan ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada papan permainan. Nah, pada slide sudah tergambarkan, itu masih gambaran kasar ya teman-teman, bukan seperti itu soalnya. Nah, soalnya kenapa? Karena saya belum selesai dalam mendesainnya, masih on progress, jadi saya tidak bisa menampilkan. Kemudian ada pion, ada dadu, dan juga pikat. Nah, apa sih pikat itu? Kalau dalam permainan monopoli, pikat itu seperti kartu kesempatan. Nah, akan tetapi nanti pada permainan ini, pikat berisi soal-soal cerita mengenai teorema Pythagoras. Oke, lanjut. Ada alat dan bahan. Nah, untuk bahannya dalam permainan ini sendiri adalah kertas karton. Kemudian untuk alatnya ada Canva dan Corel Draw. Nah, itu untuk mendesain papan permainan dan juga pikatnya ya teman-teman. Kemudian ada beberapa komponen yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ada dadu dan juga pion. Kemudian ada gunting. Gunting gunanya untuk apa sih? Ya untuk menggunting tentu saja, untuk menggunting kertas karton yang sesuai ukurannya nanti, oke? Lanjut di cara pembuatan. Nah, yang pertama cara pembuatannya itu mengumpulkan pertanyaan atau membuat. Nah, jadi saya itu sudah membuat dan juga mengumpulkan beberapa pertanyaan mengenai soal cerita teorema Pythagoras ya teman-teman. Kemudian ada membuat desain. Nah, ini saya masih on proses pembuatan desainnya. Kemudian ada menggunting kertas kartonnya, dan yang terakhir nanti saya akan mencetak desain yang sudah saya buat pada kertas karton di masing-masing ukurannya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya masuk ke cara penggunaan permainan pikat. Nah, oke, seperti yang saya katakan di awal tadi, permainan ini dilakukan 2-4 orang secara berkelompok ya teman-teman. Nah, selanjutnya pikat yang berisi soal-soal cerita teorema Pythagoras tadi dikocok terlebih dahulu. Kemudian untuk urutan mainnya, para pemain nanti besar-besaran angka dadu. Nah, jadi setiap pemain mengocok dadu. Nah, nanti angka yang paling besar itu akan menjadi pemain yang pertama, dan angka yang paling kecil akan menjadi pemain yang terakhir. Nah, kemudian setelah tahu urutannya, kemudian pemain yang pertama itu mengocok dadu. Nah, hasil dari kocokan dadu itu menjadi langkah pemain itu dalam permainan ini. Nah, seperti permainan ular tangga dan monopoli kan ya teman-teman.
Oke, lanjut. Selanjutnya nanti seperti yang ada di gambar yang awal tadi, ada peta-peta yang mempunyai ketentuan. Ada beberapa warna yaitu teman-teman. Yang pertama nanti akan ada warna putih. Itu bisa disebut peta biasa. Nah, jika ada pemain di situ di kotak putih, kemudian ada pemain lain yang ternyata juga berhenti di situ, maka pemain yang baru itu nanti harus mundur 2 peta dari situ. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada peta lagi yang berwarna hijau. Itu namanya peta keberuntungan. Karena kenapa? Karena pada peta itu boleh ada lebih dari satu pemain. Jadi kalau ada satu pemain di situ, kemudian ada pemain lain di situ, nah itu boleh ya teman-teman, nggak perlu mundur-mundur lagi seperti itu. Kemudian ada peta yang berwarna merah. Nah, peta yang berwarna merah ini namanya peta pertanyaan. Jadi setiap ada pemain yang berhenti di peta tersebut, maka pemain itu harus mengambil pick card dan menjawab soal yang ada pada pick card tersebut. Nah, yang terakhir itu ada peta yang berwarna biru. Nah, peta yang berwarna biru itu merupakan peta tak beruntung. Nah, jadi setiap ada pemain yang berhenti di peta biru, dia harus kembali ke awal seperti di start. Nah, kalau dalam ular tangga itu kan ada ular. Nah, yang kena kepalanya ular itu harus turun lagi ke ekornya ular. Nah, tapi kalau di sini enggak, teman-teman. Kalau dia sampai ke peta biru, dia harus kembali lagi ke awalan atau start. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk yang keenam, pemain yang sampai ke finish duluan dinyatakan sebagai pemenang. Nah, seperti itu teman-teman untuk permainannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, bisa komen di bawah atau bisa hubungi saya melalui media sosial saya yang sudah tertera. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.